Shalom jemaat Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya mengapa ada orang yang lahir di keluarga Kristen, bertumbuh di gereja, bahkan aktif melayani, tetapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan? Atau mungkin kita bertanya, apakah penolakan sebagian orang terhadap Kristus berarti janji Allah bisa gagal? Mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 9 ayat 6-8. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Saudara, melalui bagian ini, Paulus sedang menjawab satu pertanyaan penting. Apakah penolakan sebagian besar bangsa Israel terhadap Kristus berarti janji yang difirmankan Allah itu telah gagal? Jawabannya tegas, tidak. Paulus membuka dengan kalimat, firman Allah tidak mungkin gagal. Kata gagal berasal dari kata Yunani ekpipto yang berarti jatuh, lepas, atau kehilangan daya berlakunya. Artinya janji Allah tidak pernah runtuh. Apa yang Allah janjikan pasti ia genapi. Karena keselamatan bukan bergantung pada respon manusia, tetapi pada kesetiaan dan kedaulatan Allah sendiri. Lalu, Paulus menjelaskan alasannya. Tidak semua keturunan Abraham adalah umat Allah yang sejati. Itulah sebabnya ia menunjuk kepada Ishak dan Ismail. Keduanya adalah anak Abraham, tetapi hanya Ishak yang menerima janji Allah. Bukan karena Ishak lebih layak, melainkan karena sejak semula Allah menetapkan bahwa melalui Ishaklah janji keselamatan akan diteruskan. Dengan demikian, keselamatan tidak diwariskan melalui garis keturunan ataupun diperoleh karena usaha manusia, melainkan murni karena kemurahan dan panggilan Allah. Karena itu, orang-orang percaya disebut sebagai anak-anak perjanjian karena menerima janji keselamatan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Kristus, kita menjadi umat Allah bukan karena siapa kita atau apa yang telah kita lakukan, tetapi karena Allah setia menggenapi janjinya. Bapak Ibu Saudara, tema gereja kita bulan ini adalah Roh Kudus dalam gerejanya. Roh Kuduslah yang membawa kita kepada iman di dalam Kristus dan memeteraikan kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu, marilah kita hidup dengan keyakinan bahwa keselamatan kita aman di dalam tangan Allah yang setia. Sebagai respon atas anugerah yang kekal ini, biarlah Roh Kudus terus membentuk hidup kita setiap hari. Dengan demikian, sebagai anak-anak perjanjian, kesetiaan Allah dapat terus nyata terpancar melalui persekutuan dan kesaksian gerejanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.